Halo, selamat pagi, assalamualaikum sobat muda, bagaimana kabarnya? Masih bersama saya di channel Hesti Dermaja Cooking. Pagi ini saya akan berbagi resep terbaru yang sudah saya praktekkan, yaitu adonan isian dimsum dengan bahan utama labu kuning. Untuk itu saya sudah siapkan beberapa bahannya. Selain ada labu kuning, saya juga gunakan bawang prei yang saya iris atau saya potong-potong kasar seperti ini. Di sini saya gunakan 2 lajur bawang prei. Jika sobat muda ingin menambahnya 2 atau 4 lajur lagi, boleh juga ya, karena semakin banyak bawang prei-nya, rasanya juga akan lebih mantap, gurih dan nikmat. Untuk penambahan rasanya, saya gunakan saus oriental, saus tiram, kemudian saya gunakan juga bubuk merica. Untuk tingkat pedasnya bisa disesuaikan ya. Kemudian saya gunakan juga sesame oil atau minyak wijen, bisa merek apa saja ya. Untuk tepung yang saya gunakan, di sini saya gunakan tepung tapioka atau tepung sagu, boleh juga ya. Setelah beberapa bahan-bahan adonan dimsum labu kuning ini saya siapkan, langkah awal yang akan saya lakukan selanjutnya adalah mengupas labu kuningnya. Untuk mengupasnya, saya akan bersihkan dulu dalamnya, saya buang isi labu kuningnya, kemudian saya kupas kulitnya. Selanjutnya akan saya kukus. Sedikit penjelasan tentang labu kuning atau waluh, yang adalah merupakan salah satu tumbuhan sumber pangan yang memiliki kandungan gizi yang tinggi, berserat halus, sehingga mudah untuk dicerna dan aman untuk dikonsumsi. Dan manfaat dari labu kuning ini banyak sekali ya, di antaranya yaitu selain sebagai sumber karbohidrat, labu kuning atau waluh ini bisa juga berfungsi sebagai pengontrol gula darah dalam tubuh. Fungsi yang lain adalah bisa juga mempertajam penglihatan, menurunkan resiko kanker, sebagai penguat beta karotin, meningkatkan imunitas tubuh, juga dipercaya bisa menurunkan tekanan darah. Di dalam labu kuning ini juga memiliki kandungan potasium yang tinggi atau salah satu jenis mineral yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh supaya otot tidak melemah dan denyut jantung teratur. Sekarang pengupasan labu kuningnya sudah selesai ya. Langkah berikutnya yang akan saya lakukan, saya akan siapkan panci untuk mengukus labu kuningnya. Ini saya kukus kurang lebih 1/4 jam. Sembari mengukus, saya akan siapkan daging ayam beserta kulit ayamnya ya. Saya mencampurkan dengan kulit ayamnya supaya rasa lebih dominan gurihnya. Jadi untuk daging ayam dan kulit ayam saya timbang sekitar 500 gram ya sobat muda. Saya tambahkan bawang prei cincang kasar, kemudian bawang putih saya gunakan 12 siung, 1 sendok makan lada bubuk atau merica bubuk, dan ini adalah es batu yang saya tumbuk ya, atau sobat muda bisa menghaluskannya dengan cara diserut. Dan ini adalah hasil ketika sudah saya haluskan dengan menggunakan mesin blender ya. Selanjutnya saya akan pindahkan ke dalam panci untuk saya campurkan dengan labu kuning yang sudah saya kukus. Labu ini akan saya hancurkan dan saya lembutkan di dalam adonan. Karena labu kukusnya sudah empuk ya, maka saya meremat-rematnya dengan menggunakan sendok saja. Ini kemudian nanti akan saya campur rata dengan adonannya. Sebenarnya untuk labu kuningnya ini tidak usah dikukus pun bisa ya sobat muda, bahkan hasilnya akan lebih bagus, lebih keset dan lebih mudah dibentuk untuk dijadikan sebuah isian dimsum atau siomay sayur. Jadi untuk pemakaian labu kuning ini dengan cara diparut dalam keadaan mentah ataupun dikukus boleh saja ya,
Disesuaikan tergantung selera sobat muda. Setelah adonan tercampur rata, saya akan tambahkan saus tiramnya 1 saset atau 3 sendok makan ya sobat muda. Berikutnya saya tambahkan sesame oil atau minyak wijen kurang lebih 6 sendok makan. Kemudian saya aduk-aduk kembali adonannya. Lalu terakhir akan saya tambahkan dengan tepung tapioka, atau sobat muda bisa tambahkan dengan tepung sagu ya, supaya teksturnya lebih lembut, lebih kenyal. Atau jika ingin gunakan tepung tapioka seperti saya, boleh juga ya. Ini tepung tapioka saya campurkan kurang lebih 120 gram. Lalu adonan saya aduk-aduk rata kembali. Setelah adonan tercampur rata, untuk langkah yang terakhir saya akan masukkan garamnya beserta kaldu jamur dan sedikit gula. Ini semua disesuaikan ya sobat muda, bisa dicicip dulu rasanya. Jika sudah pas, maka adonan telah siap digunakan sebagai bahan isian. Jadi seperti itu ya sobat muda, resep adonan dimsum labu kuning yang sudah saya bagikan. Terima kasih sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat, dan mohon dukungannya untuk like, subscribe, and share video saya. Terima kasih. Assalamualaikum.